Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul biasa, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dengan NPM 20.01.1019.0257. Di sini saya akan membahas tanaman yang dia itu merupakan gulma berasal dari Sudan, yaitu Sorghum sudanense, atau dengan nama lokalnya itu adalah rumput Sudan. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan, rumput Sudan ini berasal dari Sudan, Afrika Utara. Nah, di Afrika Utara ini, si Sorghum sudanense atau rumput Sudan ini merupakan gulma dari tanah yang sedang dibudidayakan, tapi kadang juga ditanam sebagai makanan ternak. Sorghum sudanense diperkenalkan dari Afrika ke Amerika Serikat pada tahun 1909, dan dari Amerika Serikat diperkenalkan ke Amerika Selatan, Australia, Afrika Selatan, Eropa Tengah, dan Utara. Nah, di Amerika Serikat tumbuh sebagian besar dari Texas Selatan ke Minnesota dan Dakota Utara di daerah padang rumput tengah. Nah, Sorghum sudanense ini juga memiliki persebaran yang cukup luas ya. Ada di Asia itu di daerah Cina, India, Saudi Arabia, di Eropa, di Rusia, kemudian tadi di United States atau Amerika, kemudian di Bolivia. Dalam beberapa literatur pun Sorghum sudanense ini ditanam di Indonesia sebagai hijauan makanan ternak di daerah Papua, di daerah timur, karena kondisinya hampir sama dengan Sudan, yaitu beriklim udara yang cukup panas dengan curah hujan yang cukup rendah. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasannya dari morfologinya. Nah, rumput Sudan atau Sorghum sudanense ini memiliki daun lancet dan halus, warnanya hijau muda, panjangnya 45-60 cm dengan lebar 4-5 cm. Nah, untuk jumlahnya ini perumpunnya ada sekitar 100 daun. Kemudian dari batangnya merupakan batang silindris, bentuknya tegak dan halus, dan tingginya bisa mencapai dari setengah meter sampai 3,5 meter. Nah, untuk bunganya berjenis panicle dengan warna keunguan saat berbunga. Tapi dari beberapa jurnal juga bunga dari Sorghum sudanense ini memiliki warna dari merah bata sampai ke kuning kehijauan. Jadi bervariasi warnanya. Kemudian dari akarnya, Sorghum sudanense atau rumput Sudan ini terdiri dari akar fibrillosa dengan panjang lebih dari 2 meter. Kemudian dia bersifat ekstensif menyebar dan juga merupakan akar yang berserabut. Nah, selanjutnya lingkungan tempat hidup yang cocok. Karena Sorghum sudanense ini merupakan tanaman yang berasal dari Sudan, sudah pasti lingkungan tempat hidup yang cocoknya itu merupakan kondisi dan iklimnya itu seperti tempat asalnya di Sudan, yaitu beriklim mid-air atau kering dengan curah hujan yang rendah seperti yang tadi di awal telah disebutkan. Nah, dia itu mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi, seperti pada tanahnya dia bisa beradaptasi dengan berbagai jenis tanah, dari tanah liat hingga pasir, tapi membutuhkan tanah subur untuk hasil yang optimum. Nah, tapi Sorghum sudanense atau rumput Sudan ini tidak mentolerir tanah alkalin dan garam. Dia tidak bisa tumbuh di tanah yang bersalinitas tinggi. Kemudian dari iklimnya ini dia bisa beradaptasi mulai dari stepa beriklim dingin hingga basah, melalui tropis sangat kering hingga zona kehidupan hutan kering. Kemudian untuk suhunya ini dia bisa tumbuh optimum pada suhu
25 sampai 30 derajat Celcius. Tapi sorghum sudanense ini sangat rentan terhadap pembekuan. Jadi kalau misalnya suhunya terlalu dingin, dia akan mati. Ketika ada kembang bunga, dia akan mati. Nah, kemudian untuk ketinggiannya sendiri, karena rumput Sudan ini di daerah Sudan dan dia ditemukan di pinggiran sungai Nil juga ada. Dia itu memiliki ketinggian tempat untuk pertumbuhan optimumnya ini pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, yaitu cukup rendah, bukan di dataran tinggi. Kemudian untuk pH tanah, untuk produksi yang optimum, pH tanahnya itu 5 sampai 7,5. Kemudian untuk curah hujan rendah yaitu 375 sampai 425 mm per tahun. Kemudian untuk produksi hijauannya ini dari sorghum sudanense memiliki produksi hijauan yang optimum, hasil hijauan segarnya itu sekitar 88 ton per hektar per tahun. Dengan catatan ini kondisi iklimnya mendukung untuk produksi yang optimum. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sorghum sudanense ini bisa beradaptasi dengan baik, tapi pada jurnal yang saya baca di Indonesia ini masih sangat kurang produksinya, hanya sekitar 1 ton per hektar kalau tidak salah, dan itu sangat jauh dari angka optimumnya. Kemudian untuk kandungannya itu sendiri terdiri dari 72,75% volatil, 8,65% abu, 18,6 karbon tetap, 44,58 C atau karbon, 5,35% H hidrogen, kemudian 39,18% O oksigen, kemudian 1,21% N nitrogen, 0,08% S atau sulfur, kemudian 0,13% Cl atau klorin. Nah, selain itu, kandungan nutrisi yang tinggi pada sorghum sudanense ini yaitu memiliki 332 kalori dan 11 gram protein per 100 gram biji pada bijinya. Dan bagian vegetatifnya mempunyai 12,8% protein kasar, sehingga dapat dibudidayakan secara intensif sebagai sumber pakan hijauan bagi ternak ruminansia, terutama pada musim kemarau. Jadi si sorghum sudanense ini sangat cocok sebagai bahan pakan alternatif ketika musim kemarau, ketika curah hujannya sangat rendah, kemudian iklimnya juga panas atau udaranya enggak sejuk. Soalnya sorghum sudanense ini tidak cocok di udara yang sejuk. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.